Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kepada ketiga pribadi yang ilahi, yang esa, surgawi, yang sudah ada di tengah-tengah kita di dunia ini bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Bapa Yahweh yang berada di dalam diri Bapa Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang berada dalam diri Mempelai Ilahi Bunda Fe. Salam hormat, salam kasih. Saya ingin menyampaikan kesaksian pengalaman pribadi saya yang saya alami beberapa waktu lalu. Pengalaman saya ketika Mama menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Seumur hidup saya baru pertama kali melihat seseorang itu menghembuskan nafas terakhir. Di hari itu pada tanggal 24 Desember, hari Rabu 2025. Di saat itu di ruangan rumah sakit kami semua sudah berkumpul. Abang saya, bibi saya, anak-anak saya, kakak saya, saudara-saudara saya, video call. Semuanya di situ berkumpul keluarga saya, dan saya merasa sangat lega dan terbantu karena banyak keluarga yang datang untuk menolong saya di rumah sakit menjaga Mama. Kami mengobrol selama kurang lebih setengah jam, bahkan hampir 1 jam, karena video call dengan saudara-saudara yang jauh. Sampai pada jam 2 siang pada hari itu, kakak saya di dalam video call itu bertanya, kenapa mamanya tidurku seperti miring seperti itu dan tangannya terjulur keluar dari ranjang. Kami melihat Mama itu sedang tertidur pula saat itu. Dan sampai pada jam 2 siang saat kami akhiri video callnya, saya mulai merapikan tangan Mama, dan saya kaget karena melihat di daerah perutnya, ketika seseorang tidur itu kan nafasnya kan teratur, tetapi saya melihat nafasnya itu sesekali kejut seperti ini. Jadi sesekali kejut, saya kaget gitu kan. Lalu saya buka bajunya, saya melihat daerah perutnya itu, tapi sudah tidak ada bergerak gitu. Tiba-tiba saya melihat wajah Mama itu sudah biru mulutnya, dan lidahnya sudah menjulur seperti ini, dan saya saat itu langsung saya kaget. Saya langsung berlari keluar ke ruang perawat, suster, lalu saya tanpa saya mengenakan alas kaki, dan kemudian suster dan perawat itu langsung datang ramai-ramai ke ruangan. Dan ketika saya sampai di situ, saya melihat wajah tubuh Mama itu sudah sangat pucat sekali dan sudah hitam, sudah membiru. Lalu saat itu juga saya histeris. Kemudian setelah kata perawat itu, Mama itu henti jantung, henti nafas, dan dia melakukan pertolongan terakhir dengan memasangkan alat medis itu. Dan di kedokteran itu Mama dinyatakan meninggal jam 2.49 menit. Tetapi yang waktu kami lihat itu Mama sudah tidak ada, itu sekitar jam 2.30 siang. Kemudian saya pulang dengan mobil ambulan. Saya pulang duluan karena saya mengikuti mobil ambulan. Di dalam mobil ambulan itu saya merasakan bahwa menjadi manusia itu sangat tidak ada artinya. Menjadi manusia itu sangat sia-sia, tidak berarti. Apalagi hidup kita ini, kita tidak melakukan yang terbaik, kita tidak mengenal Tuhan. Itu hidup kita itu serasa sia-sia dan tidak berguna. Pengkhotbah katakan bahwa
eh, segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu sia-sia. Seperti itu. Apalagi hidup kita ini menjadi sia-sia, kita meninggal, kita merasa banyak hal yang sia-sia yang tidak kita lakukan, apalagi kita tidak mengenal Tuhan, tidak percaya, tidak beriman kepada Dia. Jadi saudara-saudari, ini pelajaran juga buat kita semua, buat saya dan saudara semua. Ketika kita hidup di dunia ini, kita di dalam masa yang susah, kita menikah, kita lahir besar, kita menikah, kita lalu punya anak, lalu kita tua, kita merasakan bahwa hidup kita sudah nyaman, sudah enteng, anak-anak sudah besar, kita sudah menjadi orang tua, sudah menjadi nenek, sudah menjadi kakek, hidup kita sudah sangat plong dan lega. Lalu kita berpikir kita ingin bersenang-senang, kita ingin mencari kesenangan dunia yang mungkin belum pernah kita dapatkan, karena kita ingin menghabiskan sisa hidup kita dengan senang-senang tanpa beban pikiran. Kemudian kita berpikir tanpa kita sadari kita melakukan hal yang salah. Misalnya kita di usia yang sudah tua, kita selingkuh, kita berzina, kita selingkuh dengan pasangan orang lain, selingkuh dengan suami orang lain, dengan istri orang lain. Sebenarnya ketika kita sudah tua, kita sudah sangat berumur, kita sudah kita harusnya tuh mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari hadirat Tuhan, bukan lagi karena kita sudah lapang, kita sudah lega, kita sudah plong, tidak ada beban hidup, kemudian kita mencari kesenangan duniawi, padahal kita ini adalah sudah berumur, tambah umur dan tidak ada yang tahu kapan ajal kita menjemput. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan dekatkan diri kepada Tuhan, kita bertobat, kita mencari Tuhan dan banyak melakukan yang baik, bukan malah kita pergi berfoya-foya, kita pergi selingkuh, kita bersenang-senang, kita happy dengan seluruh kesenangan dunia ini. Saya di dalam perkumpulan karaoke suami saya itu rata-rata teman-teman kami adalah 40 plus sampai 70 plus, umur-umur yang sudah sangat-sangat tua, yang bukan umur-umur yang sangat-sangat sudah sangat-sangat dewasa dan menuju ke lansia. Bukannya masa-masa ini meskipun kita hidup di dalam tekanan, mungkin dalam penderitaan, beban pekerjaan, rumah tangga segala macam, bukannya kita lari ke tempat-tempat kita untuk happy, untuk kita senang-senang, kita melupakan stres kita, lalu kita melakukan selingkuh sana sini tanpa kita memikirkan pasangan kita masing-masing. Saya juga ingin bersaksi ketika tahun 2022 itu, ketika saya bertemu dengan channelnya Mempelai Ilahi, saya juga bertemu dengan seseorang pria, Duda, dan saya berhubungan secara WA chat dengan pria itu. Tetapi karena kuasa kemurahan Tuhan itu menolong saya sehingga saya tidak terjerumus di dalam perselingkuhan dan perzinahan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang membimbing saya, Tuhan yang menyelamatkan saya dari dosa yang besar, sehingga saya putus hubungan dengan pria itu melalui WA chat seperti itu. Dan saya ada satu kali pria itu mengajak untuk bertemu, melakukan hubungan seks di hotel, tetapi saya menolak sebab saya berpikir bahwa meskipun suami saya itu seorang yang sangat seorang sangat tua, yang jelek dan bodoh, itu saya tidak akan sanggup untuk menusuk dia dari belakang, tidak akan sanggup untuk mengkhianati dia. Memang dia itu kampungan dan tidak keren, tapi saya tidak sanggup untuk mengkhianatinya, untuk melukai hatinya, untuk menyakitinya, untuk
menusuk dia dari belakang. Seperti itu, puji Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan buat saya, yang menolong saya di dalam setiap godaan-godaan yang saya hadapi. Itu memang tidak gampang, apalagi di dalam hubungan rumah tangga suami istri pasti ada terjadi cekcok, ada renggang, ada masalah. Itu godaan-godaan datang dari sana sini untuk membuat kita tidak setia. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan hati, Tuhan akan menolong kita dari segala godaan dan menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudari, saya ingatkan, meskipun saat ini kita sudah lega, kita sudah plong, usia kita sudah dewasa, kita sudah ingin menikmati hidup, tapi bukan cara dengan berfoya-foya, bukan cara kita dengan kesenangan duniawi saja, atau kita pergi selingkuh sana sini, tetapi kita harus datang untuk mencari Tuhan Yesus Kristus, untuk datang bertobat, mencari Tuhan, berdoa, dan melakukan kebaikan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang, jadi kita harus mempersiapkan diri. Demikianlah kesaksian saya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya. Amin.